Halo Kak Mani. Hai Pak, nunggu ini loh. Ibunya tadi tuh satu nih. Nanti ya mau ya. Nunggu orangnya datang yang tanya tadi sih ya Pak ya. Tap-tap saya Pak. Di tap-tap layarnya. Pak Sigit baru di luar di mana Pak? Baru di mana? Saya nunggu dulu ya, Mbak. Di mana Pak? Ngopi di mana? Bentar ya. Pasarnya siapa? Halo Pak, Bedun ini namanya siapa tuh yang di grup tuh? Namanya siapa Pak? Iya Pak ya. Nunggu nih yang tadi pertanyaan loh. Ya Allah, pasar Bundar Seragen ya Allah Pak, padahal cedak banget karo omahku loh Pak. Cedak banget karo omahku loh Pak. Yuk, udah masuk Ki. Siapa jenenge ya? Saya tak tanya sih. Namanya siapa ya? Akun kamu namanya siapa? Hah? Udu Cahtop? Aku nggak nyimpen nih Pak. Udu Cahtop siapa ya? Aku nggak tahu WA ya. Maksudnya nggak pernah kayak japri kayak gitu loh Pak. Iya. Nggak. Apa ya? Bentar ya teman-teman semuanya. Aku nungguin yang tanya tadi tak japri tak WA atau biar masuk ke sini. Yang tanya-tanya tadi namanya siapa? Wes. Wes. Gak pernah Kak pertama tok dulu waktu rilis. Ya Allah berarti sudah fase ya. Jenengan sudah fase sekali ya Kak Medun ya, berarti ya sudah luar biasa sekali. Halo Pak Basuki, lama tidak WA ya Pak ya. Gimana kabarnya Pak Basuki? Halo Be Happy, terima kasih sudah sudah follow saya ya teman-teman. Terima kasih banyak. Saya akan jelasin tentang karena hari ini ya. Hari ini tuh di dalam grup saya tuh banyak yang merasakan habis rilis emosi ya. Dia itu merasa di badannya itu terasa ya. Kayak badannya misalkan tuh kok kayaknya itu otaknya jadi gimana misalkan itulah ya. Ya misalkan otaknya jadi gimana, habis itu tuh badannya kayak jadi hangat lah, atau dadanya dia jadi nggak enak atau gimana gitu ya. Nah itu ada dampak dari merilis emosi ya. Ya jadi ini saya nungguin dia itu katanya mau hadir gitu loh ya. Awake dhewe gak tahu mangkat.
ADS yang mana ya? Kak ADS sudah ada di sini toh. Halo Kak Umi Gaida, terima kasih sudah tap-tap layarnya. Thank you ya Kak. Mana ya Kak Anu tadi ya? ADS yang mana ya? Kok belum ada? Ya tak jelaskan aja lah ya, nanti biarkan masuk gitu ya. Ya, dampak penerimaan ya. Kenapa penerimaan sebuah emosi itu dampaknya ke dalam tubuh fisiologis. Jadi tubuh kan ada dua ya. Ya, satu ada tubuh fisik. Tubuh fisik itu ya yang kita terlihat ini, misalkan padat ini ya. Yang padat ini tubuh fisik nih. Misalkan nih kita tangannya kita seakan-akan memegang gitu ya. Memegang badannya kita. Berarti di sini berarti apa sedang apa? Tubuh fisik ya. Namanya tubuh fisiknya kita nih terlihat kayak apa, memadat gitu ya. Ya, jadi kumpulan dari sel-sel energi itu yang memadat itu jadilah tubuh ini. Nah, ada yang kedua itu tubuh fisiologis. Nah, apa itu tubuh fisiologis? Tubuh fisiologis itu ya, tubuh fisiologis itu energi. Ya, tubuh dibalik dari tubuh fisik itu ada yang menggerakkan. Itu yang disebut tubuh energi. Ya, makanya kenapa ketika kita sadar ya, ketika kesadaran kita sudah mengambil alih lagi, maka luka-luka kita di masa lalu itu muncul, semua gambar-gambaran itu muncul ya, semua overthinking jadi muncul semuanya, dia muncul ke dalam permukaan ya, muncul ke permukaan sehingga dia itu terasa nih ya, kayak sumbatannya energinya dia itu jadi apa ya, jadi berasa di badan fisiologis. Fisiologis itu apa? Ya energi, tubuh energi. Makanya tubuh energi kan sama tubuh fisik itu kan menyatu juga kan ya. Ya dalam artian itu satu kesatuan. Makanya kenapa tubuh energinya terasa pasti di fisik juga iya. Ngerasain yang aneh-aneh lah ya, misalkan nih. Kalau aku seringnya di area mata, di area kepala itu kayak tebel kayak gitu loh. Kayak terasa tebal, kayak terasa aneh kayak gitu ya. Kayak ada muatan gitu ya. Bahasa itu kayak ada muatan apa? Berat gitu loh. Ya, jadi kayak misalkan ruh kita itu merasakan sedang ada benda berat gitu loh rasanya. Ya, karena selama ini kita itu nggak sadar, kita tertidur ya. Jadi kesadaran kita belum bangkit sehingga kita belum bisa merasakan tubuh fisik kita sendiri. Ya jadi kita melihatnya keluar terus sampai akhirnya kita nggak fokus ya, kita itu nggak melihat tubuh fisik kita sendiri, nggak menyadari tubuh fisik kita sendiri. Padahal ketika kita mulai sadar ya, kita akan merasa gitu loh, tubuh fisik kok kayak gini ya. Oh kok kayak gini. Nah itu mulai kita sudah masuk ke dalam diri ya. Masuk pada kedalaman diri. Ya, masuk ke dalam kedalaman diri, maka terjadilah seperti itu, merasa-rasakan sesuatunya kok jadi aneh kayak gitu loh. Ya, terus misalkan kok kepalaku jadi kayak tebel-tebel gimana ya, kok kayak begini nih gitu misalkannya. Ya seperti itu rasanya ya, memang itu yang disebut dengan dampak dari kita menerima. Jadi jangan takut ya, ya memang pasti takut ya awal-awal tuh ya. Karena kan rasanya itu nggak enak banget ya, rasanya tuh kayak nggak enak banget, akhirnya kita itu nggak kayak menolak gitu loh, kok kayak gini ya rasanya nggak enak ini, kok bisa ya kayak gini ya. Nah karena rasanya nggak enak kan otomatis kita tuh kayak menolak, bener nggak? Kita menolak itu sendiri, rasanya itu nggak enak banget, aku dulu begitu ya teman-teman ya, bener nggak enak sekali dan aku tuh kayak harus lari kemana kayak gitu loh, karena merasakan ada muatan di badanku ini, aku kayak merasa aneh ya, jadi aku merasa aneh dengan tubuhku sendiri kayak gitu loh ya, kayak kok jadi ada muatan gitu ya, kok ada muatan ya tubuhku ini ya, kayak gitu loh bahasan itu ya. Teman-teman boleh bertanya di sini ya, silakan kalau mau bertanya silakan ya, silakan bertanya di sini ya, intinya kayak gitu sih ya, intinya kayak gitu ya, mau tanya silakan ya, aku persilahkan bertanya di kolom komentar kayak gitu. Seperti itulah ya Pak Medun juga ya, Kak Medun ya. Tadi di komen apa tuh, aku tak ulangi lagi, tak lihat ya. Komenannya apa? Makasih ya Pak ya sudah tap-tap layarnya. Mana ya tadi ya? Umi Gaida. Rimpang kasih.
Belum lah kalau fase, cuma sering membaca aja komen-komen sambil belajar. Iya, ternyata teman-teman itu tuh sambil nyimak juga ya, alhamdulillah mau nyimak juga. Dipraktekkan ya teman-teman. Dipraktekkan semuanya. Sama-sama saling belajar bersama. Ini yang tanya tadi nggak masuk di live ya. Yang tadi itu udah WA-an nih, tak jelasin di sini soalnya banyak yang belum paham juga ya terkait apa? Ya ini nih. Oh, rasanya begini ya. Oh, kayak gini ya, kayak gitu sih ya. Ya emang kayak gitu. Yuk nggak apa-apa. Yuk pokoknya intinya kita kan sedang mengalami, ya udah dialami aja, kita alami bersama. Gitu ya. Halo Bunda Diana nih. Aduh, Bu, ada Bunda Diana. Bunda Diana, aku tuh bahas yang tadi teman-teman tanyakan itu loh Bun di grup ya. Ya kayak gitu ya Bun ya. Jadi semakin kita sadar, semakin kita itu punya kesadaran lebih, maka kita akan peka terhadap segalanya. Ya, kita akan merasakan kepekaan ya, kepekaan terhadap energi, kepekaan terhadap lingkungan sekitar, kepekaan terhadap diri sendiri ya, karena kita sudah mulai sadar, mulai bangkit lagi, kita mulai mengenali diri kita, sudah mulai masuk ke dalam diri. Ya. Jadi kan tidak lagi melihat keluar. Otomatis ya kayak gitulah jadinya. Kalau kita fokusnya melihatnya itu dalaman diri, bukan di luar diri, ya toh? Nah, itu makanya kenapa di sini kan ada grupnya. Fungsinya apa? Ya kayak gitu. Iya, Bun. Ya, jadi kan fungsinya di grup itu ada yang tanya-tanya kan. Ada yang tanya-tanya nih. Akhirnya apa terpicu yang lainnya juga kita untuk belajar bersama-sama. Karena latihan kesadaran itu kan setiap hari ya. Bahkan nggak cuma setiap hari. Setiap menit, setiap jam ya. Ya. Dan semakin kita sadar, jangan heran juga ya, semakin kita sadar nanti juga semakin untuk merilis emosinya juga lebih gampang, lebih dengan kesadaran terbuka gitu loh maksudnya ya. Jadi kan kayak segala luka-lukanya di masa lalu itu akan muncul nih gambaran skenarionya di masa lalu, data-data semua muncul. Maka disitulah yang disebut dengan pembersihan energi. Ya, pembersihan energi, ngerilis emosi, yang akhirnya kita lebih sadar terhadap pikiran kita, terhadap energi tubuh kita dan semuanya. Karena semua kan basisnya itu kan ini kan apa namanya data-data kan ya. Basisnya semua kan data-data, makanya datanya itu akan dimunculkan semua untuk diterima, untuk dibersihkan, bahasanya dibersihkan kayak gitu ya, diterima, dibersihkan seperti itu bahasanya nih. Sayurnya enak nggak Bun? Enak nggak Bun sayurnya? Kayak gitu ya pokoknya ya. Tadi yang bertanya nggak masuk ke sini. Kok tinggal 33 menit ya waktunya? Bunda Diana mau tanya nggak Bun? Pak Sigit enak ya Pak ya ngopi di luar tuh enak banget ya Pak ya. Halo Kak Sis Kampling gimana? Kak Sis Kampling Pak Heru ya kayak ya ini ya. Ada ini enggak Pak? Dampak dari merilis emosi ada enggak Pak? Aku pengen ini dong, kita ngobrol aja dong yuk. Penonton nih enggak Rika. 777 yang bisa diundang. Ayo Bun. Halo Bun. Beli apa? Beli apa Bun? Baru beli apa? Sayur. Oh ini loh, sayur lodeh. Nasi nggak masak aku tadi Mbak. Aku tadi hari ini itu bersih-bersih rumah, winter pembersihan rumah.
rumah. Sampai bersih jadi malas masak. Oh iya ya. Bunda yang mau mantu ya Bun. Kapan tuh Bun? September ya? September, Tanggal berapa? tanggal 10. Ya Allah, tanggal 10. Halo Mbak Nisa, Bu Halo Diana. Kak Rika. Iya. Kak Rika, Kak Rika Ini Mbak udah di Rika. grupku belum ya? Sudah, aku udah di grup. Namanya yang apa ya? Ini Mbak Rika Malang tah. Iya Bu Diana. Kapan masuk? Udah lama tak Mbak Rika? Berapa bulan ya? Oh, kok nggak tahu. Iya, aku pakai nomorku yang satunya Bu Diana. Oh, yang tadi komen itu sampean tak Mbak Rika? Iya, itu aku. Oh alah, sik, makanya kok nggak tahu ya, nanti tak simpan. Ini itu. Pakai nomorku yang Ini, satunya. ini Mbak Rika temanku, Mbak Loh. Is. Iya, Apa Mbak iya? Nisa. Saya yang kirim share ke dia. Iya, aku Apa? taunya kan Apa? dari Bu Diana. Terus lihat Oh. terus di-share linknya TikToknya kan Terus? sama Bu Diana. Aku ikutin. Oh alah, ya ampun. Nano ya Mbak Rika ya. Nano ya Kak Lili. Bang. Oh alah, yang tadi tuh Mbak, yang WA aku toh. Iya, aku yang WA Mbak Nisa. Oh iya. Gimana rasanya gimana? Ini aku, Rasanya ini gimana? akunnya aku. Kenapa Mbak? Rasanya gimana? Ayo cerita aja di sini nggak apa-apa. Itu rasanya aku nggak karuan. Tapi tadi itu kan yang aku tadi bilang kayak yang chat tadi tuh kan. Ya Allah, aku rasanya bilang gimana? Terus? Oh, mana nih ya? Ya Allah, aku rasanya Bri, Halo Pak. Ya Mbak Rika kok nggak ada? nganggur nganu. Kak ini apa namanya, Masa nganggur single parent. Oh iya ya, terus. Iya. Ya pasti itu Iya, aku kalau udah single parent kan. Nah, single parent tuh kebanyakan juga ada emosinya banyak tuh. Iya, ganti-ganti. iya. Jadi kecewa terus itu Bang. Ya kan, banyak kan? Bener. Iya Mbak, bener Mbak. Tapi tadi ya badanku hangat, sendawa terus. Kayak enak. Ini sekarang masih hangat-hangat sih. Cuman ya nggak apa-apa lah, aku terima. Nggak apa-apa. Iya. Enak banget. Seru. Oh, jadi tak anu nih. Seru betul Mbak Rika. Dulu sudah tahu teori rilis tapi belum itu ya, belum klik gimana sih gitu kan Mbak Rika. Makanya saya kasih tahu. Ini Ya. Soalnya aku kan pernah bilang, aku pernah yang ikut 2 juta itu belum klik, belum gimana ya, belum keluar gitu loh. Mbak Nisa ini malah keluar kayak gitu. Oh iya. Ini apa namanya? Nanti aku mau share ya ke YouTube nih, teman-teman di sini kan Bunda Diana udah lama Enak, juga kan? ya di sini. Saya tak ini. Pak, Lagi dulu becak no. saya tak mikrofonnya tak pateni sih, ngene Pak E. Pak Lagi dulu sama. becak no. Udah. Nah, Bunda Diana boleh dong nanti mau aku upload di YouTube ya Bun, testimoni grup Zero Ismi kayak gitu Bun. Boleh dong upload di sini, terus Oh. nanti akan gitu ya Bun ya, tak tulis dulu nih. Ya. Silakan Bun. Iya Mbak Nisa, saya sama Mbak Rika itu seperjalanan sih kemana-mana ya Mbak Rika kita. Jadi Loh. iya kita pernah di satu grup sana sini. Kita itu seru. Terus kita itu gimana ya caranya? Ternyata semua itu harus pembersihan batin kita. Kita kebingungan gimana, kepingin manifestasi, kepingin apa, belum tersampaikan itu karena ternyata harus pembersihan lah kita. Bahkan saya itu pernah yang ikut 2 juta itu abundance, itu kuncinya sudah tahu, tapi berkali-kali dipraktekkan itu sudah tahu teorinya, tapi belum ngeklik, belum keluar
emosi itu belum keluar. Begitu kenal Mbak Nisa itu saya loh, ini kok kayaknya klik ya, kan saya sudah pernah cerita itu. Terus akhirnya saya masuk ke Mbak Nisa itu, saya coba baru sehari itu sudah ada reaksi. Baru saya mengenal, oh iki toh emosi itu kalau reaksi keluar itu Mbak Nisa. Terus sampai sekarang ini dinikmati aja, nano emosi itu muncul, pikiran muncul, ego muncul, itu sudah mulai belajar mengenal, walaupun sedikit tapi rasa yang di dalam itu sudah kami rasakan. Oh ini toh ternyata emosi itu. Oh ini, dan keluarnya juga kita terasa gitu loh Mbak. Walaupun nggak keluar juga kita itu, oh kamu hadir ya, ternyata kayak gitu. Jadi terlatih untuk ngobrol sama diri sendiri itu asik banget ternyata. Iya. Itu. Berarti ini ya apa namanya, lebih bisa memahami apa caranya gitu ya, mungkin ya, kayak caranya kayak gimana. Kan Bunda udah pergi, ibaratnya udah lari-lari kemana-mana ya, udah mencari sana sini gitu ya. Iya, saya teman sama Mbak Rika dari dulu itu, dari kemana-mana, bahkan pokoknya Mbak Rika itu malah belum yang 2 juta itu tanya saya. Udah saya kasih tahu caranya gini, saya itu masih paham di yang itu hanya rasa sedih, rasa kecewa, rasa jengkel, tapi rasa reaksi tubuh itu belum muncul Mbak Nisa. Belum ada berarti. Belum, tapi di Mbak Nisa itu ada. Jadi sensasi tubuh fisiknya itu muncul gitu loh. Jadi kalau lagi apa ya namanya, ya ini semua kan sudah merasakan Mbak Rika juga. Ternyata di tenggorokan itu dia muncul rasa, oh di perut, oh di mana, oh di kepala itu. Ternyata fisik itu ngasih kode, aku loh emosinya ngendap di sini kayak gitu kan Mbak Nisa ya, baru paham ternyata. Kalau ngomong ya. Iya, aku sembunyi di sini, pengen dirilis, pengen diterima kayak gitu kan ternyata. Oh, jadi setiap reaksi tubuh sekarang itu saya terima, saya ajak ngobrol. Oh, kamu nyumbat di sini ya, kayak gitu sih saya. Dari yang 50 pulang. Maaf loh, ini sambil mobil di Tami. Perbedaannya sekarang gimana Bun? Perbedaannya misalkan dari Bunda dulu sama sekarang kayak gitu tuh, perubahannya kayak gimana? Perubahan diri. Kalau perubahan sih nggak begitu reaktif, lebih tenang. Terus cara menyikapinya, dan yang di luar diri pun itu ikut merasakan nyaman. Kalau saya hadir di keluarga gitu ya, katanya seneng gitu, nyaman dekat dengan saya gitu. Mbak Nisa. Jadi katanya kalau kita itu memang kotor itu kan orang hadirnya kita itu, kalau kita kotor batinnya kan orang nggak suka ya, tapi kalau kita itu bersih gitu kan otomatis orang itu suka, bukan karena fisik ya, mungkin ya. Karena bener. Iya bener. Pak Sigit, Mbok naik di sini Pak, nanti tak ini Pak. Apa Masnya menambah testimoni gitu ya, karena aku belum pernah buat sebuah video untuk di-upload gitu loh Pak. Jadi mumpung di sini kan ada Budiana ini udah nih ya. Dan yang lainnya bisa cerita kayak gimana mungkin ya pengalamannya gitu ya. Pak Sigit, ayo Pak. Aku nggak pernah loh dengar suaranya Pak Sigit nih. Tak klik ya Pak. Ya oke, Bunda bahagia sama Pak Sigit ya. Anggota grup Zero Ismi di sini, yuk ngobrol di sini ya. Atau Pak Heru nih ya. Pak Heru ya namanya ya, Pak Sis Kampling Pak Heru ya namanya. Bunda bahagia. Boleh di ini Bun, diterima Bun.
Nyari tempat dulu, Pak. Iya, Mbak Rika, nggak apa-apa. Ini Pak. Oh ya, tak buka dulu undangan untuk mengaktifkan. Diklik. Ya kayak gitu ya, terima kasih tadi Bunda Diana sudah memberikan testimoninya. Ya ternyata untuk menerima itu kan nggak gampang gitu ya, walaupun gampang nih ngomongnya udah diterima aja kayak gitu. Ternyata penerimaan itu kan ada sebuah tahapan-tahapannya, kayak ada proses gitu. Ya kayak ada prosesnya untuk sampai titik kita menerima. Nah, karena saya pun dulu ya itu susah juga ya nerima gimana sih caranya kok diterima ya. Segala emosi kok diterima itu kayak gimana? Kan bingung ya. Orang awam itu akan sangat-sangat bingung ketika orang awam itu sangat-sangat bingung ya ketika bahasanya menerima itu kayak gimana. Menerima itu kayak gimana? Itu kan sangat bingung ya. Makanya kenapa saya akhirnya saking bingungnya saya menerima kayak gimana, nah saya berproses mengurutkan gitu ya, ibaratnya mengalurkan satu perlahan demi perlahan step by stepnya untuk sampai di titik orang itu bisa nerima emosinya sendiri seperti apa. Jadi seperti diurutkan terlebih dahulu satu dua tiga kayak gitu ya, perlahan-lahan habis itu barulah dia akan sampai di titik bisa menerima itu. Jadi menerima itu kalau diomongin itu gampang ya, tapi prakteknya itu susah banget ya. Prakteknya susah sekali. Makanya kenapa di sini ya kita di grupnya Zero Ismi ini bersama-sama ya untuk berproses bisa menerima. Karena menerima adalah sebuah dampak ya. Jadi penerimaan, ikhlas, ya satu penerimaan, dua ikhlas terus berserah diri itu ada dampak. Dampak dari kita berproses ya. Dampak dari kita berproses. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk orang awam disuruh nerima nggak bakal bisa. Itu susah setengah mati, nggak bakal bisa ya. Makanya kenapa kita berproses semuanya untuk bisa apa ya? Untuk bisa merasakan dampak dari apa yang kita proseskan ini yaitu bisa menerima. Jadi menerima itu bukan hal yang kita lakukan tapi itu adalah dampak dari proses yang sudah kita jalani seperti itu ya. Kayak begitu. Begitu ya, Bunda Puji mau naik nggak Bunda Puji? Boleh diklik tamunya ya. Tadi kan Bunda Diana udah nih ya. Yang lainnya boleh. Ya jarang-jarang kan kita ngobrol di sini ya teman-teman ya yang ada di grup ya. Semoga ceritanya teman-teman bisa menjadi inspirasi untuk yang lainnya ya. Karena ternyata kita juga sama ya, kita sudah kemana-mana ya. Teman-teman di sini Bunda Diana juga sudah kemana-mana. Saya juga sama dulu sudah kemana-mana dan akhirnya titik kosong ya. Titik kosong itu gimana? Ya sudah karena udah nggak ada dampak apapun ya. Jadi aku berhenti dan akhirnya di titik kita bisa berhenti. Disitulah pasrah itu terjadi. Di saat kita mampu ya, di saat kita tahu cara berhenti, disitulah ternyata keajaiban itu terjadi. Ya, maka disitulah kayak pintunya Tuhan itu terbuka lebar-lebar ya. Dari situlah luar biasa ya Allah itu memberikan jalannya satu persatu. Begitu ya. Itu. Makanya kenapa yang disebut berserah diri orang suruh berserah diri. Aku berserah diri. Yuk kamu harus berserah diri misalnya kayak gitu ya. Nggak bisa lah. Ya karena apa berserah diri ada dampaknya kita. Dampak dari kita itu sudah berproses gitu loh. Ya berproses. Jadi nggak bakal bisa orang suruh berhenti dulu untuk nerima itu nggak bisa. Sampai akhirnya dia itu capek dan lelah. Di momen itulah dia bisa menerima dan disitulah momennya kayak pencerahan itu terjadi dengan sendirinya. Ya, jadi pencerahan terjadi saat apa? Bukan saat kita mencari loh, bener gak? Jadi ketika kita mencari kesana sini itu hanya tahapan saja. Habis itu kita berhenti. Ya, ketika kita berhenti mencari, disitulah pencerahan terjadi. Ya, pencerahan itu apa? Kayak keajaiban hidup dari Tuhan tuh mulai terlihat gitu loh saat kita berhenti dan mendengarkan suara Tuhan yang ada dalam batin kita. Di situ seperti sudah terbuka terbuka satu demi satu, misalkan lembar demi lembarnya buku kehidupan kita itu mulai kayak terbuka lagi. Terbuka ya. Kayak begitu. Mbak Rika sudah selesai Mbak teleponnya?
Mbak Rika apa udah selesai nih tadi teleponnya ya? Tadi ini kan kita sedang membahas tentang dampak dari merilis emosi ya. Ya, dampak dari merilis emosi teman-teman tadi kan ada yang merasakan kayak ada sumbatan di badannya. Ya, dan itu memang proses ya, proses dari yang disebut dengan kalau di bahasa energi itu ini apa namanya? Cakra kayak gitu ya. Titik-titik cakranya dia itu mulai kayak terbuka. Jadi ketika udah mulai terbuka, maka dia kan sumbatannya itu mulai lancar. Makanya kan ada sensasi di tubuh. Nah, sensasi di tubuh ini bukan tubuh fisiknya dia, tapi karena tubuh energinya dia yang bereaksi ya atas sumbatan energi itu supaya mengalir dengan lancar lagi, maka kan tubuh energi dia kan juga melekat juga ya. Tubuh energi itu kan di luarnya tubuh fisik otomatis akan terasa di tubuh fisik, makanya tubuh fisiknya dia terasa nggak enak gitu loh, nggak enak kayak gitu ya, karena itulah ya. Mbak Rika sudah belum tadi ya? Bunda siapa? Ini aja apa namanya Kak Didit boleh nggak, gimana Kak testimoninya ketika sudah gabung di grup ya Kak? Mas Didit tak undang ya, klik gitu. Mas Didit, terima kasih Pak Siki sudah diberikan gift-nya. Terima kasih. Terus apa lagi ya? Nggak apa-apa, nggak usah malu ya. Kita ngobrol di sini tuh bersama-sama dalam rangka apa? Ya kita mengekspresikan Tuhan, mengekspresikan apa yang Tuhan ekspresikan pada diri kita. Jadi ya udah nggak apa-apa ngobrol kayak gitu. Nah. Oh gitu. Wah, oke, siap. Kayak begitulah ya. Terima kasih ya teman-teman tadi. Ya gitu ya, semoga paham ya caranya apa? Caranya teman-teman itu tadi yang apa namanya misalkan di badannya ada ngerasa gimana kayak gitu tadi ya. Ya kita kayak mundur aja sejenak, kayak mundur dikit ya. Oh kita itu adalah yang di balik layar misalkan kayak gitu loh. Kayak kita misalkan yang di balik layarnya ini nih energi nih kita kayak gitu ya. Jadi otomatis kita akan memisahkan diri dengan rasa itu. Kan rasanya nggak enak kan? Nah, kita akan memisahkan diri dengan rasanya itu. Jadi akhirnya kita tidak melekat dengan rasanya itu kan. Yo nanti bisa kayak mundur-mundur gitu loh. Bisa mundur. Ya nanti akhirnya bisa mundur. Mundur itu tuh kan kalau kita kan tubuh fisik kan. Habis itu kan gini di ruh kita itu ada di mana? Aku mau tanya teman-teman, ruh kita ada di luar badan apa di dalam badan? Ruh kita ada di luar badan apa di dalam badan? Ada di mana? Dalam ya Mbak Risa. Di mana sih? Aku tak sambil tanya teman-teman yang lain ya. Ya Bunda Diana di dalam ya. Bunda Diana di dalam nih. Nah, teman-teman yang lainnya boleh diketik di kolom komentar ya. Boleh diketik di kolom komentar ya. Ruh kita itu ada di luar apa di dalam badan? Sambil teman-teman ketik di kolom komentar boleh ya. Ruh kita ada di dalam badan apa di luar badan? Boleh diketik dong di sini. Pak Sigit, Bunda Yeni yo. Menurut pengalaman teman-teman atau mungkin teman-teman tahu nih, badan fisik ya, badan kita bukan badan, ruh ya, ruh kita ada di dalam badan apa di luar badan? Yuk boleh diketik di sini yuk di komentar yuk, ruh kita ada di dalam badan apa di luar badan? Ayo di mana letaknya ruh kita, ada di luar apa di dalam? Tadi Bunda Diana menjawab bahwa ruh kita ada di dalam Bun ya Bun, di dalam badan Bun. Tadi Bunda Diana bilang bahwa ruh kita ada di dalam badan. Nah, ruh kita aslinya di mana? Di luar. Ya, ruh kita ada di luar badan fisik. Jadi, ruh kita bukan ada di dalam. Ya, tapi di luar. Oke? Ya, jadi badan fisik ini ada di dalam kita. Ya, jadi badan fisik ini ada di dalam kita.
Jadi kita yang lebih luas. Kita yang luas dari badan fisik. Makanya badan fisik itu ada di dalam kita. Ya, kita nanti akan bisa mundur ke belakang gimana? Ya tidak melekat di fisik ini. Bahkan kita itu merasa ya bukan badan ini ya. Ya kita energi. Ya, kita yang melingkupi semuanya ini. Makanya alam semesta kan ada di dalam diri kita kan. Alam semesta. Karena alam semesta ini kan pusatnya kita. Ya, apa yang ada di dalam kita ini, itu kan akan memancar keluar. Makanya kenapa disadari keberlimpahannya diri kita, nanti yang di luar itu akan mengikuti. Ya, yang di luar akan mengikuti. Kayak begitu ya. Tapi ini juga perlu dialami sendiri ya. Karena kan ini kan teori nih. Kalau aku misalkan cerita, nah tapi teman-teman harus mengalaminya sendiri. Nanti kalau sudah mengalami sendiri, baru akan paham, gitu ya. Begitu ya teman-teman, sudah paham yang saya jelaskan tadi? Ya semua, Bunda Diana udah paham Bunda? Kita semua sudah gimana paham? Atau ada yang masih ditanyakan mungkin? Iya, Mbak. Ya, makasih ya Bunda Diana dan Kak Rika tadi yang sudah memberikan testimoninya di sini dan ada Pak Sigit. Ih, aku pengen ada Pak Kodri juga loh, lama nggak nongol. Tapi nggak ada di sini nih. Maksudnya nggak masuk di ini apa namanya? Tidak masuk di ini gimana ya? Pak Kodri pengen ngobrol loh Pak. Lama ya kalau nggak kayak gini tuh nggak bisa ngobrol-ngobrol nih. Bunda Ayu, di sini ada nggak ya? Tapi di undanganku nggak ada, nggak bisa. Tak bisa. Gitu ya, jadi tadi melingkupi ya teman-teman ya. Melingkupi ya, jadi ruh kita itu melingkupi semuanya. Ya, ruh kita, jadi badan fisik kita itu ada dalam ruh kita. Maka akhirnya kita nanti akan mundur ke belakang ketika rasa-rasa yang nggak enak muncul, kita akan mengamati itu. Kita akan mundur, kita akan mengamati semua yang muncul, dilatih setiap saat. Ya karena untuk bisa mengamati itu kan perlu dilatih ya, perlu skill berlatihnya itu terus kayak gitu loh. Kalau udah terus-terusan ya akhirnya kita punya skill untuk menerima rasa kayak gitu bahasane. Gitu ya. Begitu ya teman-teman semuanya, semoga ini tadi paham buat Mbak Rika juga dan kita semuanya ya atas apa yang ditanyakan tadi di grup nih. Ya semoga lebih paham lagi, bisa dipraktekkan setiap hari, saling support, saling menyemangati ya, saling apa ya, saling mengisi satu sama lain kayak gitu ya. Terima kasih yang sudah ada di sini atas waktunya, karena kita sudah jam 9 ya, waktunya kita istirahat semuanya ya. Semoga bermanfaat di live hari ini, malam hari ini, walaupun hanya cuma sebentar gitu. Iya, terima kasih Mbak Nisa. Ya sama-sama Bunda. Terima kasih ya Bunda Yenia ya. Kita udahan dulu, istirahat sejenak, kita istirahat dulu ya buat besok lagi. Jadi gini bahasanya, jadi ketika kita itu tidur ya, itu mati ya. Jadi kita sedang mati lagi, besok hidup lagi kayak gitu ya. Terus nanti mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi kayak gitu loh. Jadi hidup kita itu hanya satu hari ya. Hidup kita hanya ada di saat di hari ini, satu hari saja ya. Tidak 30 tahun, tidak 60 tahun, bukan. Hidup kita hanya satu hari. Sekarang detik ini seperti itu ya. Terima kasih ya Pak Sigit ya atas waktunya, sudah tap-tap juga. Thank you semuanya, dilanjutkan besok-besok lagi insya Allah ya. Assalamualaikum semuanya.